Baiklah, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Selanjutnya di sini saya akan memberitahu materi kita yang akan dipelajari untuk hari ini, yaitu mengenai pengertian asuransi, tujuan asuransi, fungsi asuransi, dan produk asuransi. Baiklah, tidak perlu menunggu waktu lebih lama lagi. Setelah ini saya akan menampilkan sebuah video, dan untuk kalian semuanya tolong disimak video tersebut. Jangan lupa menyiapkan alat tulisnya. Silakan disimak videonya baik-baik ya. Video-video terbaru kami. Selamat menonton. Apa itu asuransi? Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Nah, asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau insurer. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan elemen dalam asuransi. Yang pertama adalah premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung atau penyedia layanan asuransi sebagai jasa pengalih risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan. Yang kedua adalah polis asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung atau nasabah dan pihak penanggung atau penyedia layanan atau perusahaan asuransi. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang ketiga adalah klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atau kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu. Jenis-jenis asuransi.
Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja. Yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Yang ketiga adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan. Yang keempat adalah asuransi umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah asuransi kendaraan bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek. Nah, asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan. Ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung adalah untuk menanggung biaya risiko yang disebut premi. Ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan. Ada biaya administratif dan keuntungan. Sedangkan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada penanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, teman-teman, sekian penjelasan mengenai asuransi secara singkat. Nah, untuk video selanjutnya kami akan membahas secara detail masing-masing asuransi yang ada di Indonesia dan juga apa fungsi, keuntungan, dan juga gambaran-gambaran lain yang pastinya yang akan menjelaskan mengenai asuransi. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, setelah kalian menyimak video tersebut, silakan kalian membuat kelompok dan berdiskusi apa yang baru sudah kalian tangkap dari video tersebut. Minggu depan silakan portofolionya dikumpulkan pada saya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini cukup itu saja, mungkin kurang lebih cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.